Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menikmati cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Dan kami boleh bangun dari tidur kami, tiada kurang suatu apapun juga dalam kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 39. Dikatakan demikian. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak sekali orang di dalam hidup ini mengeluh atau bersungut-sungut. Aduh, zaman ini susah. Apa-apa susah. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara-saudara mendengarkan orang berkata demikian? Dia mengeluh. Lalu disambung lagi dengan kalimat seperti ini. Cari kerja susah. Cari jodoh susah. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Cari gereja susah. Nah, bayangkan. Mencari gereja katanya susah loh. Padahal gereja everywhere, ada di mana-mana. Tapi katanya mencari gereja pun dia susah. Karena apa? Karena orang seperti ini suka mengeluh. Lalu yang perlu dipertanyakan adalah kenapa susah? Katanya tadi kan, cari jodoh susah, cari kerja susah. Nah, perspektif yang seperti ini yang mengatakan dalam pandangannya semuanya susah, itu justru dapat menjerumuskan orang tersebut. Sebetulnya yang susah itu apanya? Kalau kita mengatakan susah cari kerja, susah cari jodoh, susah cari gereja yang sesuai dengan keinginan kita. Memang kalau itu kita sesuaikan sesuai dengan kemauan kita. Kemauan kita yang seperti apa misalnya? Ada orang yang maunya kerjanya ringan, tetapi gajinya besar. Ogah lembur, maunya libur. Kalau lembur, maunya besoknya gak masuk kerja. Nah, ada tipe orang yang seperti ini. Kenyang blunder, lapar lemas, kenyang malas katanya. Hidupnya gak ada usaha sama sekali. Ketemu susah sedikit, langsung pesimis dan apatis. Begitu juga soal mencari pasangan hidup. Ya memang semuanya kalau kita sudah sungguh-sungguh doakan itu tentu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada orang yang mengeluh. Cari jodoh susah katanya. Karena apa? Karena yang dicarinya wajahnya seperti bintang film idolanya. Ya tentu susah lah. Ada juga orang yang maunya pinternya kayak Ibu Sri Mulyani.
gaya hidupnya seperti Mother Teresa. Semuanya mau serba sempurna. Bayangkan, wajah seperti wajah Luna Maya. Itu yang dia inginkan nih. Misal nih Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu pinternya seperti Ibu Sri Mulyani. Gaya hidupnya betul-betul ingin dia seperti Mother Teresa. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Kemanapun dia mencari, pasti sulit sekali. Seperti mencari jarum di jerami, tumpukan jerami. Tidak ada manusia yang sempurna seperti yang dia inginkan. Lalu ada lagi. Dia mencari gereja susah katanya karena apa? Karena mencari gereja yang khotbahnya nggak lama. Yang khotbahnya nggak ngasih teguran. Atau membahas firman nggak terlalu dalam. Atau sebagainya. Ya mungkin seperti itu kira-kira. Atau cari gereja yang gak diminta komitmennya untuk berdoa. Atau cari gereja yang gak ada perlu kasih persembahan misalnya. Gak bakalan ada. Semuanya itu bukan artinya zamannya yang susah, atau mencari gerejanya yang susah, atau cari kerjanya yang susah. Tetapi orangnya sendirilah yang membuat susah. Karena membuat aturan sendiri, semaunya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesusahan tidak usah dicari-cari. Karena kalau kesusahan itu kita cari-cari, kita buat sendiri, itu berarti kita membuat hidup kita setiap hari penuh dengan mengeluh. Mengeluh karena ini, mengeluh karena gajinya kecil katanya, maunya kerja ringan gaji besar. Mengeluh karena jodoh, karena gereja, karena semuanya menjadi keluhan bagi dirinya. Karena dia cuman mau menang sendiri. Tuhan Yesus mau kita bangkit dan berusaha dan jangan berpangku tangan. Tapi justru bergerak bekerja dengan kemauan yang keras. Karena Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang. Yang dirancangkan Tuhan hari depannya selalu baik adanya bagi kita. Karena itu yang paling penting bukanlah mengeluh. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itu kata firman Tuhan hari ini. Yang patut kita keluhkan adalah, Tuhan, mengapa aku masih suka iri hati? Tuhan, mengapa aku masih suka berkata-kata yang tidak benar? Tuhan, mengapa aku masih suka memfitnah? Tuhan, mengapa aku masih suka berbohong? Tuhan, mengapa aku masih keras hati? Tuhan, mengapa aku masih suka sombong? Dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak dosa-dosa yang masih kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mengapa tidak hal itu yang kita keluhkan di hadapan Tuhan? Karena jika kita mengeluh tentang dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, itu berarti kita sedang mengaku dosa kepada Tuhan. Itu berarti kita ingin berubah. Itu berarti kita menginginkan suatu perubahan di dalam diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa kita tidak berkata-kata seperti Daud, berkata-kata untuk dirinya sendiri, mengangkat jiwanya kepada Tuhan,
lalu kemudian bersyukur setelah dia mengoreksi dirinya sendiri. Mengapa kita lebih suka mengeluh dan mempersalahkan Tuhan mungkin? Bapak Ibu Saudara-saudara, masih ada saja orang-orang yang mempersalahkan Tuhan, tetapi tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Mengapa lebih suka mengeluh daripada bersyukur? Mengapa masih lebih suka memakai pikiran sendiri daripada menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, kalau ada orang yang suka mengeluh misalnya, lalu kemudian dia bilang, aduh susah cari kerja. Lalu ada orang yang mengatakan kepadanya, yuk sini, di rumahku banyak kerjaan, mau nggak? Cuci piring, cuci mobil, cuci baju, cuci beras, ayo, mau nggak? Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena itu baiklah kita lebih baik mengoreksi diri kita. Apakah yang kurang lagi yang kubuat kepada Tuhan? Mari lebih baik kita memberikan diri hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan tahu kesusahan yang kita hadapi, baik itu kesusahan besar ataupun yang kecil. Tuhan mau kita menjalaninya dengan bergantung pada tangan-Nya yang siap memberi pertolongan kepada kita. Kesusahan itu jangan dicari-cari, karena hidup sudah memiliki kesusahannya sendiri. Karena itu hidup ini jangan diisi dengan banyak keluhan, tetapi isilah dengan banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Tuhan. Sebaliknya, hendaklah setiap orang banyak mengkoreksi diri dan melihat bagaimana dirinya, sudahkah berubah menjadi lebih baik atau tidak. Mengeluhlah tentang dosa-dosa yang masih kita miliki Bapak Ibu Saudara-saudara. Akhirnya, mari kita bangkit dan berusaha menghadapi tantangan hidup, dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mau kita bangkit dan berusaha dan hidup dengan tidak mengeluh, tetapi sebaliknya mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang menyadarkan kami bahwa hidup kami, janganlah kami suka mengeluh, tetapi hendaknya kami banyak harus bersyukur dan mengkoreksi diri kami, mengeluh akan dosa-dosa kami, supaya kami berubah ke arah yang lebih baik di dalam pribadi kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.